Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Lepas sekali buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Bapa sekali ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Lepas sekali buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab apapun yang kami miliki adalah milik-Mu ya Tuhan. Harta, tahta, kuasa, nyawa, semua ada di tangan-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti kebenaran ini dalam-dalam.
dan menghayatinya, supaya seluruh hidup kami adalah bersandar, berharap, dan beriman kepadamu, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, kekuatan manusia. Saat ini kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang lemah, yang hina dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur. Walaupun seharian kami sudah lelah beraktivitas, kami yakin Tuhan akan tambahkan kami kekuatan dan hikmat sorgawi untuk mengerti firman Tuhan dan boleh menerapkannya dalam hidup kami masing-masing. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan memikirkan sebuah judul yaitu Kristus sudah bangkit. Lalu apa? Mungkin saudara pernah bertanya soal tema ini atau soal pertanyaan ini. So what? Kalau Yesus sudah bangkit, so what? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan kita, ada 3 pertanyaan yang menjadi bahan diskusi kita. Yang pertama adalah, menurut saudara apa persamaan antara kekristenan dengan agama-agama lain di dunia ini? Atau saudara pernah mendengar temanmu berkata, kan semua agama sama saja. Ya, apalagi waktu saudara mau cerita soal Yesus, mereka respon, ya sudahlah semua agama sama saja. Nah, bagaimana saudara respon terhadap pertanyaan begitu? Anjuran saya saudara gak usah defense, gak usah ofensif juga, ya, gak usah merasa gak benar itu, gitu. Karena memang sebenarnya kekristenan dan agama-agama di dunia ini ada kesamaannya, betul gak? Ada samanya gak? Hah? Apa coba samanya? Iya, semua agama mengajarkan berbuat baik, itu sama. Ada yang lain? Hah? Semua agama mengajarkan menabur, orang yang menabur pasti menuai. Oke, berbuat baik dapat yang baik, itu. Oke. Ya. Jadi seharusnya kita merespon dengan, oke, saya setuju dengan kamu, memang agama-agama di dunia ini banyak kesamaannya. Mungkin 90% sama, ya. Sama-sama percaya ada sorga, sama-sama percaya ada neraka, sama-sama percaya ada dosa, sama-sama percaya ada baik dan ada jahat, sama-sama percaya yang jahat harus dihukum, yang baik harus mendapat pahala, mendapatkan upah. Ya. Sama-sama mengajarkan harus punya moral yang baik, mengajarkan kita berbuat baik bukan berbuat yang jahat. Ya. Dan ada sebagian tadi mengatakan, berbuat baik dapat yang baik, berbuat jahat dapat yang jahat. Ya. Lalu ada yang, semua agama juga di dunia ini ada ritualnya, ada upacaranya, ya kan? Ada aturan-aturannya, itu semua sama kok, 90%. Jadi ini menjadi sebuah bahan pemikiran kita kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama saja kok. Nah, saudara mengatakan saya setuju dengan Anda. Ada 90% yang sama. Ya. Tapi ada juga bedanya, mungkin 10% atau 5%. Nah sekarang nomor 2, apa pula perbedaan itu? Kalau memang ada perbedaan antara kekristenan dan agama-agama lain di dunia ini, apa bedanya? Nah, saudara tadi mau ceritakan tentang kekristenan kan, menceritakan Kristus, tentu saudara harus tahu perbedaannya. Ada bedanya enggak? Ada apa bedanya? Misalnya. Relasi maksudnya? Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Agama lain ada hubungan dengan Tuhan nggak? Agama mengatakan kebaikan, tapi kalau Kristen itu bukan agama, tapi kita keselamatan. Oke. Ya. Oke, kalau mau mengatakan, kekristenan bukan agama, tapi agama-agama lain adalah agama. Maka saudara akan memulai lagi dari awal, apa itu definisi agama, begitu kan? Balik lagi, definisi agama apa? Sebuah kepercayaan?
Oh, hati-hati dengan hal-hal yang sensitif. Ya, tidak boleh ada unsur menjelekkan atau menjatuhkan agama atau kepercayaan orang lain. Nah, ini hati-hati sekali, saudara. Kita harus bicara yang objektif, ya, objektif. Karena mungkin dia bilang, oh, you belum kenal saya, gitu ya, belum kenal agamaku. Tapi kita harus berbicara hal-hal yang lebih bisa diterima secara universal. Ya, misalnya, agama-agama di dunia ini mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh dari usaha kita berbuat baik. Dengan berbuat baik, maka kita nanti akan diselamatkan. Mudah-mudahan diterima di sorga. Ya. Atau melalui ritual, upacara-upacara tertentu. Aturan-aturan tertentu dari agama itu harus kita ikuti. Kalau kita ikuti, mudah-mudahan bisa dapatkan sorga. Nah, kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak melalui usaha, tapi melalui anugerah dan iman kepada Yesus Kristus. Jadi ada kontras, ya. Satu keselamatan melalui usaha dan ritual agama, yang satu keselamatan melalui anugerah dan iman. Ada perbedaan lain nggak? Tokoh-tokoh pencetus agama di dunia ini, agama-agama, meninggal dunia dan tidak bangkit lagi. Tapi Yesus Kristus yang mencetus kekristenan, ataupun mau disebut agama Kristen, tanda kutip, Yesus Kristus mati, tapi 3 hari kemudian bangkit kembali. Jadi ada perbedaan. Ya, tokohnya satu mati, satu bangkit kembali. Ya, agama-agama di dunia ini tidak pernah mengajarkan bahwa keselamatan itu pasti 100%. Tapi mudah-mudahan, semoga, ya, kiranya. Sedangkan kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus itu adalah pasti. Sebuah kepastian, sebuah garansi. Dan garansinya adalah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, itu ada perbedaannya. Nah, agama-agama di dunia ini berbicara soal materi. Jadi ada agama tertentu, kalau saudara mengikuti ritual mereka, doanya dan semua upacaranya selalu berhubungan dengan materi. Minta kaya, minta sukses, minta sehat, minta keturunan banyak. Selalu yang bersifat materi dan jasmani. Itu ada kelas begitu. Di atas kelas agama yang begitu ada kelas yang kedua yang disebut dengan agama yang berhubungan dengan hukum. Ya, haram dan halal, boleh tidak boleh, ya, selalu begitu. Penuh dengan hukum. Ya. Taurat atau hukum-hukum agama yang lain. Sedangkan kekristenan berbeda, di atas materi, di atas hukum, kekristenan adalah soal apa? Hati nurani. Ini bedanya, soal hati. Jadi bukan soal materi, bukan soal haram dan halal, boleh tidak boleh, tapi berbicara soal hatimu. Sebab Allah yang sejati melihat yang di dalam. Nah, kalau kita bicara soal begitu, maka kita tidak menyentuh agama-agama lain yang sensitif, yang bisa menimbulkan konflik dan kemudian perselisihan. Ini sangat penting, ya. Jangan sampai menimbulkan konflik dan kemudian tuduhan-tuduhan kita meremehkan atau menjelekkan orang lain. Hati-hati. Yang ketiga, nah kalau ada perbedaan, kalau begitu apakah kekristenan lebih unggul dibanding agama lain? Ini pertanyaan ketiga, ya. Jadi yes or no. Kalau saudara mengatakan yes, kenapa? Alasannya. Iya, jadi yang pertama kelebihannya, keunggulannya punya juru selamat yang bangkit. Ya. Agama-agama punya apa? Guru selamat, beda saudara. Juru selamat dan guru selamat beda. Guru selamat itu mengajar. Kalau mau selamat begini, kalau mau selamat begitu, kalau mau selamat begini, guru. Sedangkan kekristenan ada juru selamat, ya, yang menolong saudara keluar dari lautan ketika saudara gak bisa berenang, ya, mengambil saudara, lalu baru mengajar saudara bertumbuh. Itu juru selamat.
Tapi kalau guru selamat waktu kamu mau tenggelam, dia ajarin kamu berenang. Gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya bebas, tetap aja tenggelam. Nah, itu bedanya, guru dan juru, bagus. Apalagi keunggulannya? Ya. Tuhan kita Tuhan yang hidup, namanya bisa dipakai untuk mengusir setan, agama lain ada Tuhan yang dipakai. Nama Yesus Kristus berkuasa untuk mengusir setan. Oke, jadi mengusir roh-roh lain. Jadi ada kuasa, namanya penuh kuasa. Good. Apalagi? Iya. Betul. Iblis pun ada kuasa mengusir iblis juga. Iblis mengusir iblis temennya atau gimana? Atau yang lakukan yang lain. Ya tetap ya iblis yang bisa mengusir tanda kutip iblis yang lain, itu bisa diusir dengan nama Tuhan Yesus, begitu ya Andi ya? Good. Yang lain? Kekristenan ada nilai moral yang paling tinggi, yang tidak ada pada agama lain. Tidak ada agama lain yang mengajarkan kasihilah musuhmu, gak ada. Itu nilai moral yang sangat tinggi. Gak ada tokoh lain yang mengajarkan orang menampar pipi kananmu, kasih dia pipi kirimu, gak ada. Ya. Gak ada tokoh yang mengatakan kalau engkau berbuat baik atau memberi sedekah, jangan tangan kirimu tahu apa yang diberikan oleh tangan kananmu. Ini semua dalam sekali. Ya. Gak ada tokoh lain yang mengajarkan kalau engkau melihat seorang wanita dan menginginkannya, itu sama dengan berzina. Dalam sekali. Gak ada tokoh yang mengatakan ketika engkau membenci musuhmu, itu sama dengan membunuh dia. Membenci sama dengan membunuh. Ini ajaran-ajaran moral yang sangat dalam dan sangat tinggi. Yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Apapun yang kamu inginkan orang lain berbuat bagimu, perbuatlah dahulu demikian kepada dia. Sebuah ajaran yang sangat aktif dan sangat positif dan sangat optimis. Yang tidak ada pada agama lain. Jadi ada moral yang sangat-sangat tinggi. Etika yang sangat-sangat tinggi. Yang tidak ada pada filsafat atau ajaran manapun di muka bumi ini. Dan ada satu lagi, ada kebangkitan Kristus secara historis, secara sejarah yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Itu keunggulan. Dan kita mau belajar yang itu, yang terakhir. Kebangkitan Kristus secara historis, yang sudah lebih 2000 tahun, yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Ya, mari kita baca firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Ada di dalam kertas saudara, kita membaca bersama-sama firman Tuhan dari 1 Korintus 15, 50 sampai 58, 1, 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, bila Kristus sudah bangkit, lalu apa?
Pertanyaan ini sangat erat hubungannya dengan apa? Respon kita terhadap kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus tidak berhenti di situ. Secara historis adalah sebuah fakta sejarah. Tapi kebangkitan Kristus yang fakta sejarah itu tidak boleh berhenti di situ. Khususnya sebagai orang Kristen, kita harus merespon. Siapapun yang bertanya, so what? Lalu apa? Kita harus bisa menjawabnya. Yang pertama, kebangkitan Kristus menjamin tubuh yang baru. Itu yang pertama. Kebangkitan Kristus menjamin atau menggaransi tubuh yang baru, yang tidak bisa binasa, yang sorgawi, dan yang kekal sifatnya. Itu ayat 50 sampai 54a. Jadi entah nanti saudara meninggal, tubuh yang lama itu turun ke kuburan atau dikremasi jadi abu, rohnya ke Firdaus menunggu tubuh yang baru. Waktu kedatangan Kristus kedua kali. Atau, saudara nanti gak semua mati loh, kata Paulus. Sebab ada yang masih hidup waktu Yesus datang kedua kali kan. Walaupun sudah menghadapi banyak penderitaan, saudara pilih mana? Mati duluan atau mati belakangan? Atau gak mati sampai Yesus datang? Yang mati duluan tidak menghadapi penderitaan berat, perang Harmagedon misalnya ya. Tapi yang mau belakangan itu penderitaannya berat loh. Jadi kalau saudara gak kuat ya, fisik, mental, dan rohani, mending pergi duluan. Paulus bilang gak semua mati. Pada saat Yesus datang, nafiri dibunyikan, sangkakala dibunyikan, ada sebagian masih hidup. Nah tubuhnya kemana? Diubah dalam sekejap mata. Bahasa aslinya sekedip mata, cek gitu. Ya, 100 detik kali atau gimana, cepat sekali. Langsung tubuh yang lama ini hilang, diganti tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Jadi entahkah saudara meninggal atau tidak meninggal, yang pasti kebangkitan Kristus adalah sebuah garansi, pasti. Orang-orang percaya akan mendapat tubuh yang baru, yang tidak binasa, yang kekal, yang sempurna, yang tidak sakit, yang tidak stres, yang tidak ubanan, ya, yang tidak ada rematik, tidak ada kanker, tidak ada air mata, ya. Kekal selama-lamanya. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, jadi saudara tidak boleh bertanya usia berapa, nggak ada waktu. Ya, usianya kekal, infinity, ya. Kekal selama-lamanya. Bagaimana bentuknya saya tidak tahu. Yang pasti mirip dengan tubuh kebangkitan Yesus. Ya, tubuh yang terangkat ke sorga. Sebab dia adalah buah yang sulung. Amin. Itu ayat 50 sampai 54a. Nah, responnya apa? So what kalau begitu? So what? Respon kita, janganlah berharap kepada tubuh yang lama. Jadi saudara jangan gagah-gagahan dengan tubuhmu. Ya. Kalau cantik jangan sombong. Kalau keker banyak otot jangan sombong. Ya. Membanggakan tubuhmu, sebab tubuh secantik apapun, segagah apapun, suatu hari akan layu. Akan jadi menua, akan jadi keriput. Ya. Kemudian akan meninggal atau mati. Ya. Nah sebaliknya, jangan cepat mengeluh. Tadi kesaksian si Silvi bagus sekali ya. Daripada mengeluh, sakit Tuhan, sakit, sekarang dia ubah, sembuh Tuhan, janjimu menyembuhkan, puji Tuhan. Itu sikap yang sangat bagus, optimis. Jangan mengeluh, ya. Jangan kecewa, jangan putus asa. Kalau ada sakit, jangan depresi. Atau ada kelemahan jasmani lainnya. Saya besuk seorang tante, dia ngeluh. Sakit, gerak dikit sakit. Lalu kita belajar. Saya ajak dia sama-sama belajar, bersyukur dalam segala hal. Coba diubah menjadi menyanyi. Nanti ketemu Ci Silvi, coba diubah jadi positif ya, minta optimis jadi minta sembuh ya.
daripada ngeluh sakit jadi sembuh. Bagus sekali. Itu yang pertama. Jadi jangan berharap, jangan bersandar kepada tubuh yang lama ini. Jangan cepat kecewa kalau ada sesuatu kelemahan. Ya, tetapi tetap bisa bersandar Tuhan dan berharap kepada Tuhan. B, yang kedua, kematian di dunia ini tidak menakutkan lagi. Sebab kuasa kebangkitan Kristus telah menaklukkan maut secara tuntas. Ayat 54b sampai 56. Kematian di dunia ini tidak menakutkan lagi. Mazmur 23, Daud melukiskan seperti bayang-bayang maut. Maut itu seperti bayang-bayang. Saya jadi ingat waktu saya sama Ruben pergi melayani, ada seorang teman yang mamanya meninggal, saya diminta untuk pimpin upacara. Saya pergi sama Ruben, dia main keyboard. Saya berkhotbah. Kita ngobrol soal kematian di mobil. Ngobrol, seharusnya kematian bagi orang percaya bukan lagi sesuatu yang menyedihkan. Saya bilang saya sangat setuju. Ya. Pas kita lewat, mobil kita sedannya lewat di pinggirnya truk yang besar. Begitu masuk di pinggirnya, kita dibawa bayang-bayang truk itu. Saya bilang, coba Ben kamu lihat. Kalau kita ditabrak sama truk, tapi ditabrak bayang-bayangnya, sakit gak? Enggak kan, gak apa-apa kan? Itu yang dikatakan Daud. Maut itu ibarat bayang-bayang. Iya benar juga ya Pak. Ini bisa jadi ilustrasi saya nih lagi khotbah katanya. Ya, dia lagi mau nyusun khotbah waktu itu. Ya, bagus katanya. Ya. Kita ngobrol. Kematian tidak menakutkan lagi. Saya mengatakan seharusnya ada lagu yang mengajar kita kalau pulang ke rumah Bapa di sorga itu bukan sedih, ya, bukan kecewa, bukan susah, tapi bersukacita. Jadi saya challenge dia untuk mengarang sebuah lagu. Waktu itu. Jadi kita ngobrol soal kematian itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Jadi respon kita apa? Kita harus siap menghadapi kematian setiap saat. Yohanes 11:25-26, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi sekarang Ruben hidup gak? Hidup. Rohnya gak tertidur, dia senang-senang di sana. Ya. Sebab Yesus bilang, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi kita harus siap saudara, maut tidak bisa ditebak, kematian tidak bisa ditebak. Contohnya Ruben itu sebuah hal yang mengingatkan kita dari ya, Ci Silvi, memberi semangat. Kenapa? Kita nggak tahu kapan dipanggil. Semua dalam giliran. Kita nggak tahu aja nomor kita, ya, kapan duluan saudara apa duluan saya. Tapi ingat, setiap kali saudara bangun pagi, ingat Tuhan. Kalau hari ini hariku yang terakhir, kalau selalu saudara berpikir begitu, kalau hari ini adalah hariku yang terakhir di dunia ini, saudara berikan yang terbaik gak? Pasti, saudara akan gunakan yang terbaik. Itu sebabnya saya senang kesaksian Ci Silvi tadi. Ya kan? Sakit dikit datang, mungkin terakhir PRT. Gak ada yang tahu. Ya kan? Jadi sakit dikit jangan terlalu memanjakan badan ini, kadang-kadang iblis nakal juga ya. Goda-goda kita dikit supaya, malas lah, ada pilek dikit, ada alergi, ya sudah. Jangan ditaklukkan oleh kemalasan, kebosanan, kejenuhan, ataupun sakit yang hanya bisa dilawan. Ya. Saya bangga juga dengan istriku yang kesaksian. Sakit-sakit dia tetap mau melayani. Ya. Belajar dari saya dia. Saya selalu bilang, kalau saya nggak diranjang dan nggak bisa bangun, saya harus melayani. Itu prinsip. Dan dia sudah terlatih. Nggak pernah akan menghalangi saya sedikit pun dalam pelayanan. Kalau saya masih bisa bangun, kalau nggak bisa bangun, itu namanya bohwat. harus istirahat. Tapi poinnya adalah apa? Kita harus siap. Sebab kita tidak tahu hari itu adalah hari yang terakhir. Saya senang juga dengar cerita Dian, Ruben
Saya tanya dia, apa pesan Ruben terakhir sebelum dia pergi? Dia katakan, wah Pak, saya ditanya, perginya begitu mendadak, gak ingat semua. Tapi yang pasti adalah dia bilang, aku sudah lega, semua tugasku dan PR-ku sudah selesai. Jadi dia mengakhiri semua tugas dia dengan baik. Sudah tidak ada hutang sama dosen, PR segala macam, siap mau ketemu dosen, semua udah lega. Dan gak lama kemudian dibilang dadanya sakit. Dan dia tidak bangun lagi. Dan dia tidak pernah merencanakan hari itu dia tidak bangun lagi. Itu loh poin saya. Dan kamu tidak bisa merencanakan kamu mau hidup berapa tahun lagi, berapa hari lagi, dan berapa jam lagi. Itu sebabnya harus siap setiap saat. Setiap saat. Sebab kematian itu dekat dengan semua orang. Sangat dekat. Bagi orang Kristen, karena ada kepastian, gak usah takut. Ya, gak usah takut. Tapi bukan sengaja cari mati. Wah kalau gitu mati lebih enak ya, gue mau matian. Bukan itu. Jangan sengaja cari mati juga, itu salah. Ya. Tapi dipersiapkan. Semua hal. Nah kira-kira saudara siap gak? Yang single-single khususnya saya tanya. Yang single-single siap gak? Yang tidak ada family di sini. Saya suka bilang sama mereka yang gak ada keluarga. Paling tidak kamu udah siapkan secara rohani, secara materi, ya kan? Jangan kamu meninggal nanti hartamu diambil state, ya. Mending untuk dana pembangunan. Paling tidak maksud saya ada wasiat. Ada wasiatnya nggak? Ditulislah, ya. Dan lain sebagainya. Kalau saudara mau pergi. Terus ada lagi persiapan-persiapan lainnya, hubungan dengan manusia, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan ya, yang lain-lain dipersiapkan dengan baik. Juga hal keuangan dan lain-lain. Saya pernah sharing soal kakak saya, soal kakak teman saya di Indonesia meninggal dunia. Mereka yang single, uangnya di bank sampai sekarang nggak bisa keluar. Karena nggak tahu diwariskan sama siapa, nggak tahu juga nomor account-nya dan password-nya berapa. Just gone like that, kerja setengah mati. Ya, jadi ini yang disebut the last thing first. Orang dunia suka bilang apa? First thing first, betul nggak? Saudara, first thing first. Orang Kristen nggak, lasting first. Siapkan kematianmu dulu dengan baik, maka kamu bisa hidup tiap hari dengan baik. Jadi last thing first, not first thing first. Oke? Itu yang nomor 2. B. Nomor C. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan garansi kemenangan. Ayat 57. 57, kita pun diberi kemenangan. Menang atas apa? Menang atas kuasa dosa, kuasa maut, kuasa dunia, kuasa iblis. Artinya orang Kristen diberi kemampuan dan kekuatan bisa mengalahkan semua cobaan. Bisa mengalahkan semua ujian. Bisa mengalahkan semua persoalan apapun di muka bumi ini. Sebab apa? Kebangkitan Kristus kuasanya melampaui semua cobaan, ujian, dan persoalan dan penderitaan seberat apapun. Nah ini yang menjadi pegangan kita, garansi. Ya. Dengan demikian respon kita apa? Belajar bersyukur dalam segala hal. Walaupun sulit. Dan hidup berkemenangan dalam menghadapi segala cobaan, ujian, dan persoalan apapun di muka bumi ini. 1 Tesalonika 5:18 Rasul Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal. Susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin, dan lain-lain. Sebab Roma 8 juga menegaskan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dari kuasa kebangkitan Kristus. Dan Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan mengatakan segala perkara bisa kita tanggung di dalam siapa? Yesus Kristus yang sudah menang itu. Nah itu menjadi respon kita. Susah gak syukur dalam segala hal, saudara? Susah gak? Cenderungnya mau ngeluh kan? Cuma satu rahasia caranya, bagaimana bisa bersyukur dalam segala hal. Fokus kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak berubah. Tuhan kuat, Tuhan mampu, Tuhan menolong.
Kalau kamu fokus kepada masalah, selalu mikirin masalah, kamu pasti mengeluh. Pasti khawatir, pasti takut, pasti gentar. Kalau kamu fokus sama diri sendiri, pasti juga kamu merasa apa? Kecewa, merasa susah, merasa sedih. Fokus sama orang lain, gue harap-harap dia bisa tolong gue, ternyata payahlah. Mau majelis, kayak mau aktivis, kayak pendeta, kayak Sami Mawon. Kamu fokus sama manusia, kecewa. Gak bisa bersyukur. Tapi kalau kamu fokus sama Tuhan, dia tidak berubah. Dia kuat, dia mampu, dan dia akan menolong. Fokus sama Tuhan, itu rahasianya. Sebab Tuhan lebih besar dari apapun yang di muka bumi ini. Dan lebih kuat dari apapun. Ya, itu menjadi pegangan. Jangan bersandar kekuatan diri, maka kamu bisa kemenangan. Menang itu harus bersandar kuasa Kristus. Dia tamengmu, dia perlindunganmu, dia pertolonganmu. Dan Kristus adalah segala-galanya. Waktu kamu butuh kekuatan, dia kekuatan terbesar. Waktu kamu butuh pimpinan, dia gembala terbaik. Ya, pemimpin terbaik. Waktu kamu butuh perlindungan, dia perlindung yang terbaik. Waktu kamu butuh berkat, dia sumber berkat. Waktu kamu butuh penghiburan, dia sumber penghiburan dan kelegaan yang terbesar. Itulah Yesus Kristus. Oke? Yang keempat, yang terakhir. Kuasa kebangkitan Kristus membuat kita teguh dan kuat dalam iman. Teguh dan kuat dalam iman. Pak, bagaimana kuat? Saya udah gak kuat, Pak. Bisa. Ingat kebangkitan Kristus. Pegang kebangkitan Kristus. Percaya kebangkitan Kristus. Kamu bisa teguh dan kuat dalam iman. Apapun yang terjadi di dunia ini. Termasuk perkara yang tidak kita mengerti, ayat 58. Itu akan kuat. Kepergian Ruben pun nggak dimengerti. Ya. Ada beberapa teman yang sampai hari ini bilang sama saya, Pak, saya masih belum rela. Padahal saya nggak dengar dari Dian loh. Ini orang lain aja nggak rela. Mungkin Dian sudah rela, tapi orang lain belum rela. Saya bilang, emangnya dia milik siapa? Apa hubungannya dengan kamu? Kenapa kamu tidak rela? Memangnya dia utang sama kamu belum bayar? Hah? Memangnya kamu ada ikatan perjanjian sama dia? Memangnya kamu ada hubungan saudara dengan dia? Istrinya nggak bilang begitu. Right? Nah kalau sekarang dia miliknya Tuhan, Tuhan berhak nggak meminta kembali setelah meminjamkan kita di muka bumi ini 55 tahun? Ya berhak dong. Itu pikirkan lagi. Mungkin maksudmu bukan gak rela, masih sedih gitulah ya. Tapi ingat, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan mencari kambing hitam si A, si B, si C, jangan. Ya. Jangan kemudian kamu ragu sama Tuhan dan kemudian menolak Tuhan dan kemudian gak datang lagi ke gereja, gak mau lagi beribadah, jangan. Tapi di dalam ketidakmengertian, tetap kuat dan teguh dalam iman. Itu poin saya. Walau gak mengerti, tapi jangan goyah, kata Rasul Paulus. Sebab itu saudara-saudaraku, jangan kamu goyah, tapi teguh dalam imanmu. Jangan itu membuat imanmu jadi apa? Bergoncang. Ya kan? Ada yang lebih mengerikan dari itu gak? Ada yang bayi meninggal gak? Ada. Ada orang yang meninggal dan kepalanya di sini, di utara, kakinya di selatan, ada nggak? Ada. Ada yang dimakan ikan di laut nggak? Ada. Semua rasul-rasul matinya mengenaskan nggak? Iya. Banyak hal yang kita nggak mengerti. Semua rasul yang melayani Tuhan dengan giat, mati syahid. Mati demi Injil, mati demi kebenaran Tuhan. Dan itu menjadi bibit-bibit gereja bertumbuh, bukan menjadi gereja hilang, no. Justru gereja tambah semangat. Jadi janganlah hal-hal yang tidak mengerti di muka bumi ini, yang melampaui pikiranmu, membuat kamu kemudian apa? Imannya goyah, dan kemudian meninggalkan Tuhan. Itu salah besar. Itu menandakan kuasa kebangkitan Kristus belum bekerja di dalam kamu. Kamu belum sungguh-sungguh mengalami kuasa yang telah mengalahkan kematian dan maut itu.
yang telah mengguncangkan kuburan dan membangkitkan Kristus. Kamu belum mengalami secara spiritual. Tapi kalau ya, imanmu akan teguh sampai mati. Wahyu 2 ayat 10. Setialah sampai mati. Itu berbicara kepada gereja Tuhan yang sedang menderita. Yang menghadapi kaisar Roma yang sangat-sangat sadis. Ya, yang membunuh orang Kristen tiap hari. Yang membuat orang Kristen berlaga dengan binatang buas. Yang ditanam hidup-hidup, yang dibakar hidup-hidup, yang dikuliti. Oh, kalau kita melihat itu terjadi di gereja abad pertama lebih mengerikan dibanding gereja kita hari ini kan. Gak ada anggota kita yang disiksa sampai begitu. Tapi gereja pertama begitu kuat. Bertahan, tetap kabarkan Injil. Dan sampai hari ini kita melihat gereja Tuhan bertumbuh. Itu loh maksudnya. Tetap teguh dan kuat dalam iman apapun yang terjadi termasuk hal-hal yang tidak dimengerti. Jadi responnya apa? Setialah beribadah kepada Kristus. Setialah. Dan giatlah melayani pekerjaan Tuhan. Jangan mundur. Ya, ada kesulitan, ya, ada penderitaan, ada sakit penyakit yang bertahun-tahun yang kita tidak mengerti, ada kematian kekasih yang kita tidak mengerti, ada persoalan-persoalan yang melampaui pikiranmu, ya. Sudah bertahun-tahun di Amerika ada begitu banyak penderitaan. Jangan itu membuat kamu tidak setia beribadah dan tidak setia melayani. Justru makin giat, tadi Ci Silvi bilang makin semangat ya, makin berkobar-kobar dengan kepulangan Ruben. Ya. Sehingga kita bisa seperti Paulus di dalam 2 Timotius 4 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu menunjukkan mengalahkan semua cobaan dan ujian. Aku telah memelihara iman, itu setia kepada Kristus apapun yang terjadi. Dan aku telah mencapai garis finish, setia melayani sampai nafas yang penghabisan. Luar biasa. Ya satu hal saya nggak mengerti, kenapa Ruben tidak diizinkan khotbah hari Minggu. Dia udah teks saya sehari sebelumnya, Pak doain hari Minggu, saya mau khotbah. Ya, tentang keselamatan, supaya ada jiwa yang dimenangkan. Saya bilang, puji Tuhan, maju terus. Saya kasih dia semangat. Tapi Tuhan panggil dia, cuman aku. Mungkin dia harus khotbah kepada teman-teman di situ, hari Minggunya. Audiensnya lebih besar daripada di Jakarta, ya. Saya nggak mengerti, itu pun saya nggak mengerti. Tapi kita tetap bangga dengan kepulangan dia, sebuah kemenangan. Ya. Waktu saya bilang sama Ruben, you suatu hari harus bikin lagu tentang pulang ke sorga dengan kemenangan. Dengan sukacita bukan dengan sedih. Dia bilang, betul Pak, saya setuju sekali. Ya doakan Pak, masih sibuk sekali, dia bilang begitu ya. Waktu kita obrol-obrol soal kematian. Ya. Saudara tahu nggak, berapa hari lalu Dian WhatsApp saya, lagu yang diciptakan oleh Ruben. Saya nggak tahu kapan dia bikin, saya tanya kapan dia bikin. Tapi waktu saya dengar, kaget. Lagu tentang kematian, menerima warisan, pulang dengan sukacita. Dia nggak bilang saya juga, dia bikin lagu itu untuk tanda kutip ya, menjawab atau tanda kutip menyelesaikan PR yang saya kasih. Tapi tiba-tiba Dian bisa kirim lagu itu. Saya kaget sekali. Saudara pernah dengar gak? Kita dengar sebagai lagu penutup. Aku mendapat warisan surga, aku mendapat warisan surga, aku mendapat warisan surga di dalam Yesus Kristus. Aku mendapat warisan surga, aku mendapat warisan surga, aku mendapat warisan surga di dalam Yesus Kristus. Aku telah dipilihnya, aku telah diangkatnya, diangkat menjadi anaknya,
di dalam Yesus Kristus. Oh, 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 aku telah ditebusnya, aku telah diampuninya oleh kuasa darahnya di dalam Yesus Kristus. Aku telah ditebusnya, aku telah diampuninya oleh kuasa darahnya di dalam Yesus Kristus. Aku mendapat warisan surga, aku mendapat warisan surga, aku mendapat warisan surga di dalam Yesus Kristus. Aku mendapat warisan surga, aku mendapat warisan surga, aku mendapat warisan surga di dalam Yesus Kristus. Aku telah dipilihnya, aku telah diangkatnya, diangkat menjadi anaknya di dalam Yesus Kristus. Aku telah ditebusnya, dosaku diampuninya oleh kuasa darahnya di dalam Yesus Kristus. Aku telah ditebusnya, aku telah diampuninya oleh kuasa darahnya. Aku diselamatkannya, aku diselamatkannya, aku diselamatkannya. Tepuk tangan. Luar biasa ya. Ini cocok sekali dengan ayat yang terakhir tadi. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kelak kamu akan menerima warisan sorga, upah yang bernilai kekal, yang tidak ada dalam dunia ini. Dan Ruben sudah menerimanya. Dia menerima warisan sorga, upah yang diberikan Tuhan baginya, sebuah kesaksian yang sangat-sangat baik. Biarlah kita menghadapi apapun di muka bumi ini dengan optimis, dengan kuat di dalam Tuhan, setia beribadah, setia melayani, setia mengikut Tuhan sampai detik yang terakhir. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, baru minggu lalu kami merayakan Paskah. Seluruh dunia sadar atau tidak sadar, mengaku atau tidak mengaku, merayakan kebangkitan-Mu, sebab itu adalah hari raya terbesar di muka bumi ini. Kami bersyukur Tuhan, kebangkitan-Mu memberi kami pengharapan yang sejati dalam Engkau. Kau menjanjikan tubuh yang baru, yang melampaui semua tubuh dan materi yang sementara di muka bumi ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Kau memberi kami jaminan kemenangan menghadapi cobaan, ujian, dan penderitaan, dan persoalan seberat apapun di muka bumi ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab kuasa kebangkitan-Mu juga memberi kami kemampuan untuk bersyukur senantiasa, untuk berharap kepada kuasa kebangkitan-Mu, hidup berkemenangan, melawan kuasa dosa, kuasa kedagingan, kuasa dunia, dan kuasa apapun di muka bumi ini. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, bahwa kuasa kebangkitan-Mu memampukan kami untuk tetap teguh dalam iman. Ada persoalan berat apapun termasuk menghadapi maut, kami tidak perlu takut, khawatir, gentar, putus asa, kecewa. Tapi kami tetap bersemangat, optimis, dan setia beribadah, setia melayani-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, sampai nafas yang penghabisan. Biarlah semua respon ini, semua kebenaran ini menolong kami. Bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa untuk Dian dan seluruh keluarga di Indonesia.
yang secara manusia masih sedih, tapi di dalam Tuhan pasti mendapatkan kekuatan dan penghiburan terbesar. Kami bersyukur saudara kami Ruben yang telah kembali ke rumah Bapa. Di sana sudah tidak ada kesusahan, sakit penyakit, penderitaan dan apapun yang bersifat sementara. Ya Tuhan, tolong kami tidak menaruh harapan kami di bumi ini, tapi menembus bumi ini sampai ke sorga. Kami mencari dan mengejar hal-hal yang bernilai kekal, hal-hal yang sorgawi, hal-hal yang memuliakan Bapa dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar doa kami, sebab kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, Penolong kami, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah yang bangkit dari kematian dan yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan dengan doa syafaat pada malam hari ini. Kita bernyanyi Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau Allah yang maha kuasa, yang telah membangkitkan Yesus Kristus, memberi kami jaminan kemenangan, jaminan kepastian, keselamatan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau hidup, sebab itu Engkau di tengah-tengah kami, Engkau maha hadir, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Secara gereja Tuhan, kami ingin naikkan pokok-pokok doa syafaat kami untuk mendukung saudara-saudara kami ya Tuhan, khususnya mereka yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan, kami menyerahkan mamanya James Halim di Indonesia. Tuhan, kasihani dia. Kalau izinkan dia diberi panjang umur ya Tuhan, bangunkan dia, beri dia kesehatan, kepulihan, mujizat-Mu turun atas dia. Agar dia boleh juga menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan seluruh keluarga, termasuk James dan Nuni yang sedang menanti di sana. Kami berdoa untuk Pak Slamet Tarigan, kami bersyukur untuk operasi dia 2 hari lalu. Dan kini jauh lebih baik, masih di opname. Tuhan, Kau sendiri yang menjamah, menumpangkan tangan-Mu. Memulihkan dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Agar kuasa kebangkitan-Mu pun boleh diceritakan kepada banyak orang lain. Kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda, Tuhan Kau menolong dia dalam pemulihan sakit dia. Ada batuk, ada sedikit pilek, Tuhan menjamah, juga kelemahan di punggungnya, di ginjalnya, levernya. Kelemahan lain kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan. Sebab dalam kelemahan tubuhnya dia tetap mau melayani Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanannya, khususnya membacakan renungan harian setiap hari. Tuhan, beri dia kekuatan ekstra dari sorga. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini. Berkati Mama Merin dalam pemulihan. Baik di kakinya, di jantungnya Tuhan, tambahkan dia panjang umur, Tuhan beri dia sukacita dan anugerah baru setiap hari. Kami berdoa bagi mereka yang lemah tubuhnya, Wan di jantungnya, Lisa kelemahan di kakinya, Melki dalam pemulihan jantung dan ginjalnya, Tuhan jamah, Tuhan tumpangkan tangan. Juga Pak Hari dalam kolonnya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus beri dia kepulihan yang sempurna. Bersihkan dari semua kanker. Kasihani Pak Indra juga yang belum sembuh, Tuhan jamah bagian punggungnya dan sembuhkan dia. Kami juga berdoa untuk Sherly Tiong yang hari ini sakit gak bisa hadir. Tuhan Kau tahu sakitnya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan dia. Untuk Esther Fences ya Tuhan, disakit di abdomennya, di ususnya. Tuhan Kau sendiri yang memulai pekerjaan baik. Tuhan Kau berjanji meneruskannya, sembuhkan dia secara tuntas. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu memulihkan dia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Budi Sayogyo yang masih harus menjalani proses kimo 2 kali lagi. Tuhan sembuhkanlah dia dan beri mujizat-Mu.
Remaja kami Arthur Palar, ya Tuhan beri dia kesembuhan yang datang dari sorga. Engkau sudah memulai menjamahnya ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu Tuhan. Walter suaminya Eti, mata kanannya belum jelas, kami bersyukur dia dapat dokter yang baru. Tuhan pakai dokter, pakai peralatan dan proses pengobatan, sembuhkan matanya Tuhan. Kami bersyukur untuk Jane Atmojoyo yang jantungnya sudah membaik, Tuhan menolong untuk pemulihan yang sempurna. Dan kami serahkan orang tuanya di Indonesia yang harus ditemani, Tuhan Kau sendiri yang pulihkan juga kesehatannya. Dan berkati semua cita-cita dan karirnya boleh juga terlaksana setelah interview ya Tuhan. Tolong adik kami Charlie ya Tuhan. Beri kuasa-Mu yang nyata, kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kalau Engkau izinkan dia ada di dunia ini pasti untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bekerjalah. Juga baby Noah masih ada satu lubang kecil di jantungnya, dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan dia Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara yang di Indonesia, yang jauh dari kami, Ci Liao Oijun, Tuhan tambahkan daya ingat dan kuatkan imannya. Yafet Martin yang kena autoimun dan liver, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan dia. Ci Evi yang ada di Toronto yang kansernya membaik, kami bersyukur Tuhan, teruskanlah mujizat-Mu dan kuasa kasih-Mu Tuhan. Jennifer yang juga kena kanser stadium 4, famili dari adik ipar Hegel, Tuhan juga jamah Tuhan. Sembuhkan, sembuhkan. Juga temannya Henny, Yudi kami serahkan dalam tangan-Mu untuk pergumulannya Tuhan tahu. Tuhan buka jalan agar dia mau kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para senior kami ya Tuhan, untuk Om Paul yang badannya kurang sehat habis gereja ada sedikit diare. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia. Beri dia kesehatan yang prima, beri dia semangat baru. Tetap kuat mengkoordinir Evergreen. Tolong Tante Lena tambahkan daya ingat. Dan kakinya yang lemah Tuhan kuatkan, beri nafsu makan. Beri dia anugerah baru setiap hari ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua senior kami, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Om Budi Pualamsah, Tante Rostin, Ci Eti yang asma, Tante Oni di Indonesia, Maminya Ramona di Indonesia, juga semua senior-senior yang lain, ya Tuhan Engkau sendiri yang menjamah. Kau yang memberikan sukacita, kekuatan ekstra, anugerah, dan kasih karunia yang baru. Tolong anak mantu cucu takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan bisa memelihara satu persatu. Yang bersyukur untuk Ci Silvi dan Pak Humphrey yang setia melayani, Tuhan tambahkan kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit, Tuhan beri kekuatan ekstra dari sorga. Kami serahkan Indonesia ya Tuhan menjelang pemilu, berilah kestabilan ekonomi, keamanan, dan juga saudara handai tolan famili di sana Tuhan lindungi dan pelihara dari segala mara bahaya. Yang belum percaya khususnya kami minta dalam nama Tuhan Yesus, beri mereka kesempatan bisa diselamatkan Tuhan. Tuhan tolong Amerika ada kebangunan rohani dan moral, gereja-gereja yang liberal boleh bertobat kembali kepada kebenaran-Mu. Tuhan kasihani dan berkati hamba-hamba-Mu para misioneri di seluruh dunia, orang-orang Kristen yang rajin mengabarkan Injil di mana-mana, khususnya negara yang sulit, negara yang menentang Kristus, menentang kekristenan. Kasihani Tuhan. Berkati segala macam cara pekabaran Injil agar banyak jiwa bisa dibawa kepada Tuhan. Tuhan berkati IGNC, mulai dari majelis, aktivis, seluruh tim pelayan, dan jemaat boleh sehat, saling mengasihi, saling menguatkan. Setia dalam ibadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk program saat teduh renungan harian, agar jemaat Tuhan rajin,
Setiap hari hanya 10 menit boleh bertumbuh dalam doa dan firman. Kami doakan rencana kelas Pika, Tuhan membuka. Tuhan sendiri yang menyiapkan orang-orang yang mau belajar dan bertumbuh makin dewasa. Kami bersyukur untuk ibadah minggu sore yang sudah 2 kali berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Tuhan sendiri yang memanggil jiwa-jiwa lama yang belum kembali beribadah supaya mereka datang kembali beribadah kepada Tuhan. Kami doakan rencana ibadah bahasa Inggris tanggal 23 Tuhan. Engkau sendiri yang mengirimkan jiwa-jiwa baru khususnya lingkungan sekitar ini boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati semua persiapan pelayan. Kami rindu Tuhan gereja yang Tuhan sudah berikan di tempat ini. Rumah Tuhan boleh menjadi rumah doa, rumah firman, rumah keselamatan, rumah berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, dengar doa kami anak-anak-Mu. Terakhir kami berdoa untuk semua saudara-saudara prajurit doa yang sedang berdoa. Di sini maupun di rumah yang diam-diam berdoa. Tuhan tahu pergumulan mereka satu persatu, masalah keluarga, masalah pekerjaan, keuangan, bisnis, usaha, masalah relasi, status teman hidup, berbagai pergumulan yang lain Tuhan tahu. Iya Tuhan Yesus, buka jendela sorga, dengarkanlah doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara, selamat bertemu hari Minggu di ibadah jam 11 atau jam 6 sore. Tuhan memberkati.